Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 20 Desember 2021 kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten. Jadi emiten yang akan kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara. Kemudian yang kedua adalah Global Mediacom dan yang ketiga adalah Pakuwon Jati. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten yang dimiliki oleh Pakuwon Jati, itu dengan kode emitennya adalah PWON. Jadi hari ini di tanggal 20 Desember 2021, PWON atau PWON itu dibuka di harga 470 dengan rentang harganya adalah 470 sampai dengan 480 dan ditutup di harga 472 atau menguat 2 poin atau 0,43%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya atau hari kemarin yang di Rp470. PWON hari ini memiliki volume perdagangan itu di sebesar 13,71 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 22,73 triliun dan price earning ratio-nya di 23,61 kali. Dan kalau kita perhatikan PWON hari ini memiliki average price itu di harga 474,3. Dan kalau kita perhatikan PWON paling banyak hari ini diperdagangkan di harga 474 itu sebesar 134.280 lot sebanyak 1.480 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market hari ini, itu antrian paling banyak untuk PWON, itu di bidnya adalah di harga 470, itu sebesar 27.758 lot, dan di offernya sendiri, itu antrian paling banyak ada di harga 474, itu sebesar 18.120 lot. Dan kalau kita perhatikan dari sisi price diary daripada PWON dalam 30 hari kumulatif up and down, itu tampak kita peroleh informasi PWON ditutup merah itu sebanyak 14 kali dan ditutup hijau sebanyak 6 hari, di mana rentang harga PWON untuk 1 bulan terakhir ini adalah di 468 sampai dengan 540 dan year to date-nya itu adalah di 400 sampai dengan 615 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 6,49 miliar rupiah di emiten PWON, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak juga melakukan penjualan itu sebesar 25,69 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 22,33 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan dari sisi key statistik daripada PWON, kalau kita perhatikan earning per share PWON itu tampak di tahun ini stagnan di Rp5, dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2020 tampak earning per share daripada PWON meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan jika kita perhatikan dari sisi valuasi daripada PWON, itu tampak PER-nya itu di 23,61 kali, sedangkan book value ratio-nya dia adalah sebesar 1,48 kali, sehingga dari sisi valuasi untuk PWON ini boleh dikatakan agak mahal. Dan kalau kita berpindah ke profitability dari PWON, tampak NPM dari PWON ini cukup lumayan bagus, akan tetapi kalau kita perhatikan return on equity daripada PWON itu tampak di bawah 2 digit, itu hanya sebesar 6,27%. Sedangkan secara liquidity itu tampak hutang dari PWON ini cukup lumayan kecil, dan quick ratio-nya gitu kalau kita perhatikan juga cukup lumayan sehat. Sehingga secara kesimpulan, secara fundamental untuk PWON ini masih boleh dikatakan cukup mahal, akan tetapi secara general ini PWON cukup lumayan bagus untuk ditahan atau dimiliki. Dan PWON sendiri dari sisi Bandar Detektor kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir itu tampak
dari Bandar Detektor dari 13 Desember sampai dengan 20 Desember itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini kompak melakukan big distribution, di mana broker OD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 496, sedangkan broker YU ini adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik daripada PWON, tampak percentage D ini mulai bergerak ke atas, mendekati dari percentage K, sehingga kalau besok ini terjadi perpotokan golden cross, kemungkinan PWON akan bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi volume daripada PWON, tampak volume perdagangan dari PWON ini masih di bawah rata-rata 20 hari terakhir, dan juga kalau kita bandingkan dengan volume perdagangan hari kemarin, itu tampak volume perdagangan hari ini itu berada di bawahnya. Dan dari sisi MACD-nya sendiri itu tampak garis MACD itu sedikit menjauh ke bawah dari garis signal, dan juga kalau kita perhatikan histogramnya itu juga bergerak ke bawah menjauhi angka 0, sehingga tren ini masih akan bergerak ke bawah. Dan hal ini juga kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak EMA 5, 8 maupun 13 ini baru saja beberapa minggu lalu ini memotong EMA 200, sehingga tren secara major trend ini sedang bergerak ke bawah atau downtrend. Dan kalau kita perhatikan dari sisi dari sisi supportnya sendiri itu tampak support kuat, itu secara Fibonacci itu tampak di harga 460, sehingga bagi kami untuk PWON ini memiliki support pertama di 460 dan support keduanya di 452, sehingga kalau ini tertembus ke bawah kemungkinan PWON akan bergerak ke 431. Dan untuk resistennya sendiri itu bagi kami resisten PWON itu yang pertama ada di 496 dan resisten keduanya ada di 510 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh BMTR atau Global Mediacom. Dan kalau kita perhatikan Global Mediacom hari ini itu tampak dibuka di harga penutupan kemarin di 260 dengan rentang harganya di 258 sampai dengan 262 rupiah, dan ditutup melemah itu sebesar 2 poin ke 258 rupiah. Dan BMTR sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 5,53 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 4,28 triliun, di mana price earning ratio-nya ini masih cukup lumayan murah di 3,31 kali. Dan BMTR hari ini memiliki average price itu di harga 259,8 rupiah. BMTR sendiri itu paling banyak hari ini diperdagangkan di harga 260 rupiah, itu sebesar 163.381 lot sebanyak 1.105 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market hari ini itu tampak antrian terbanyak itu ada di harga 258 itu sebesar 159.242 lot, dan di overnya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 264 itu sebanyak 29.270 rupiah. Dari sisi analitiknya sendiri untuk price diary daripada BMTR itu tampak BMTR dalam 30 hari kumulatif up and down ditutup merah itu sebanyak 10 kali dan ditutup hijau sebanyak 6 hari, dimana kalau kita perhatikan rentang harga daripada BMTR selama 1 bulan terakhir ini itu tampak sudah berada di harga terbawahnya di 258 rupiah dan tertingginya ada di 276 rupiah, sedangkan secara year to date itu rentang harganya di 240 sampai dengan 342 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 559,13 juta rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir asing melakukan net foreign sale sebesar 114,13 juta rupiah,
dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 33,42 miliar rupiah di emiten BMTR. Dari sisi key statistiknya sendiri untuk BMTR itu kalau kita perhatikan tampak earning per share dari BMTR itu tampak meningkat lumayan cukup jauh jika dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, itu baik di tahun 2020 maupun di 2019 dan 2018. Dan kalau kita perhatikan dari sisi valuasi daripada BMTR, itu dimana seperti kita sampaikan tadi bahwa price earning ratio-nya ini cukup lumayan murah di 3,31 kali, dan PBVR-nya atau price book value daripada BMTR juga masih di bawah 1 kali, itu sebesar 0,32 kali. Sehingga secara valuasi ini BMTR masih boleh dikatakan cukup lumayan murah. Kan tetapi dari sisi profitability itu tampak BMTR belum bisa menghasilkan profitability yang maksimal karena masih di bawah 2 digit, masih di bawah 10%, di mana NPM-nya di 9,26% dan return on equity-nya itu juga 9,53%. Kan tetapi kalau kita lihat dari sisi liquidity itu hutang yang dimiliki BMTR ini cukup lumayan kecil, masih di bawah 100%, akan tetapi quick ratio-nya juga agak bagus, kan, tapi masih di bawah 100%, itu di 99,95%. Sehingga secara fundamental untuk BMTR itu dilihat dari sisi valuasi itu masih cukup lumayan murah. Dan dari sisi profitability itu baru mendekati 10%, jadi masih bisa dipertimbangkan, dan liquidity-nya juga masih dalam tahap yang normal. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BMTR itu tampak dalam 1 minggu terakhir itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini juga sedang melakukan big distribution, di mana broker DH adalah sebagai top net buyer-nya di harga 264, sedangkan broker Kaset adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stochastiknya sendiri itu tampak percentage K dan percentage D ini berada di area oversold-nya, sehingga kita masih harus menunggu 1-2 hari ke depan. Kalau ini terjadi golden cross, kemungkinan harga akan meningkat. Dan dari sisi volume, kalau kita perhatikan dalam minggu ini itu tampak ada sedikit peningkatan untuk volumenya, kan tetapi dari sisi MACD tampak garis MACD ini kembali menjauh dari garis signal, dan histogram juga bergerak menjauh dari angka 0, sehingga tren kemungkinan masih akan bergerak ke bawah. Akan tetapi kalau kita perhatikan di harga BMTR sekarang yang di 258 ini tampak merupakan support yang cukup kuat, karena kita perhatikan di tanggal 28 September ini juga ada di harga itu, kemudian di tanggal 30 Juli maupun di 14 Juli serta di 19 Mei ini harga setelah menyentuh 258 dia sedikit memantul ke atas. Dan kalau bagi kami untuk BMTR ini tampak dari bulan Juli ini sedang sideways di rentang harga antara 258 sampai dengan di 282. Dan bagi kami sendiri untuk BMTR ini boleh cicil masuk sedikit dulu untuk test lot di harga besok. Kalau tetap bertahan di 258 atau bisa naik di atas 258, kemungkinan BMTR akan menuju ke 274 sebagai resisten pertama dan resisten kedua di 284. Sedangkan support pertamanya itu ada di 254. Seandainya tembus di harga 252 maka dia akan menuju ke 246 rupiah. Dan akhirnya kita akan membahas untuk emiten ketiga atau emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara dengan kode emiten yaitu TOWR. Jadi kalau kita perhatikan TOWR itu dari grafik itu tampak hari ini sedikit pullback, sudah terjadi pullback, di mana TOWR itu hari ini dibuka di harga 1120. Itu dengan rentang harganya adalah 1105 sampai dengan 1140,
dan ditutup di 1140 atau menguat 25 poin atau 2,24% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin di 1115 rupiah. TOWR sendiri itu memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 63,41 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah sebesar 58,16 triliun dengan PER-nya yang agak besar di 16,91 kali, di mana TOWR hari ini diperdagangkan dengan average price di 1127,4 rupiah. Hari ini sendiri TOWR itu tampak paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1130, itu sebesar 160.800 lot dengan 558 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu tampak antrian paling banyak untuk di bidnya itu ada di harga 1130 itu sebesar 48.866 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak ada di harga 1150 itu sebesar 29.374 lot. Dari sisi price darinya sendiri untuk TOWR itu tampak kalau kita perhatikan itu TOWR ditutup merah sebanyak 11 kali dan ditutup hijau sebanyak 7 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan dari sisi rentang harga TOWR sendiri dalam 1 bulan terakhir adalah di 1105 sampai dengan 1225. Dan secara year to date itu ada di harga 920 itu rentang bawahnya, dan rentang tertingginya ada di 1625 rupiah. Asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 17,53 miliar rupiah di emiten TOWR, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan penjualan sebesar 74,4 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 113,37 miliar rupiah. Dari sisi fundamentalnya sendiri untuk TOWR itu kalau kita perhatikan tampak earning per share dari TOWR itu juga bertumbuh, itu meningkat dari tahun 2018 ke 2019, 2020 dan juga kemungkinan di 2021 itu juga akan meningkat. Dan kalau kita perhatikan secara quarterly itu tampak baik di kuartal 1, kuartal 2 maupun kuartal 3 itu bertumbuh cukup lumayan bagus jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi valuasinya sendiri untuk TOWR, jadi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa price earning ratio-nya adalah sebesar 16,91 kali, ini cukup lumayan mahal, dan price book value-nya itu juga sebesar 5,08 kali. Jadi secara valuasi TOWR ini cukup lumayan murah, kan tetapi dari sisi profitability-nya ini TOWR cukup lumayan menarik, karena kalau kita lihat dari net profit margin-nya itu hampir 42,52%, jadi cukup lumayan bagus, dan dari ROE-nya juga meningkat persentasenya cukup lumayan menggembirakan di sebesar 30,707%. Kan tetapi kalau dilihat dari liquidity ini tampak hutang yang dimiliki TOWR cukup lumayan besar di 356,14%, sedangkan dari current ratio-nya ini masih di bawah 1%, di bawah 100%. Jadi ini agak perlu diperhatikan, sehingga bagi kami secara fundamental untuk TOWR ini kalau kita lihat secara profitability ini cukup lumayan bagus, akan tetapi secara valuasi ini cukup lumayan mahal, sehingga kalau untuk swing trade ini kemungkinan untuk TOWR masih bisa dipertimbangkan. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk TOWR itu kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir itu tampak top 1 broker ini sedang posisinya adalah netral, top 3 broker ini dalam normal distribution, sedangkan top 5 broker ini posisinya adalah small distribution, di mana broker SQ itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1129 rupiah, dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya.
Yang menarik di sini stokastiknya ini baru saja terjadi golden cross, jadi cukup lumayan bagus, lumayan menjanjikan. Dan dari sisi volume kalau kita perhatikan untuk TOWR ini juga cukup lumayan menarik karena hari ini itu menyentuh dari rata-rata volume dalam 20 hari terakhir, dan MACD-nya juga mendukung cukup lumayan bagus, di mana tampak garis MACD sedang berusaha untuk memotong garis signal, dan dari histogram juga tampak mendekati angka 0, sehingga kalau ini terpotong atau terjadi cross, kemungkinan tren akan segera bergerak ke atas. Tetapi kalau dilihat dari EMA 50 ini tampak minggu kemarin ini memotong EMA 200, sehingga secara major trend itu terjadi downtrend. Akan tetapi kalau dilihat dari EMA 5, 8, dan 13 itu tampak sudah terjadi pullback sehingga sedang bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat candle hari ini tampak sedang menguji EMA 13, sehingga kalau tertembus keesokan hari ini kemungkinan sebagai resisten pertama itu ada di 1180, dan resisten keduanya ada di 1225, sedangkan supportnya bagi kami untuk TOWR itu ada di 1085, dan support keduanya ada di 1060. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk emiten Pakuan Jati, kemudian Global Mediacom, serta Sarana Menara Nusantara yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan sekali lagi kami ingatkan, karena situasi dengan ada tapering dari USA dan maupun virus Omicron yang mulai masuk ke Indonesia, ini perlu kehati-hatian dari para cuan mania. Itu kami ingatkan lagi supaya untuk melakukan trading plan-nya dengan cukup ketat, dan money manajemennya juga perlu diperhatikan dengan baik. Semoga cuan menyertai kita bersama. Dan di sini juga kami sampaikan dan tekankan serta garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham ini. Dan juga kami sampaikan bahwa analisa yang kami sampaikan ini semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.